menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru SMP Negeri 2 Jelbuk yang sedang berada di rumah masing-masing. Ketemu dengan Zuhratul Munawaroh SAG MPDI. Pagi ini saya akan menyampaikan materi pendidikan karakter. Pada kesempatan pengenalan lingkungan sekolah, jadi sampai ketemu, salam kenal dengan saya walaupun belum bertatap muka. Maka kita akan berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap saya adalah Zuhratul Munawaroh SAG MPDI. Kemudian saya dilahirkan di Lamongan, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1977. Saya menamatkan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Lamongan tahun 1989. Kemudian melanjutkan di madrasah sanawiyah di Gresik, lulus tahun 1992. Dan saya melanjutkan madrasah aliyah negeri Lamongan, lulus tahun 1995. Setelah lulus dari MAN, saya kursus bahasa Inggris di Pare Kediri tahun 1996. Kemudian saya melanjutkan kuliah S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, lulus tahun 2001. Setelah S1 saya mengambil program Akta 4 di Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, lulus tahun 2003. Kemudian saya melanjutkan Pasca Sarjana Strata 2 di IAIN Jember, lulus tahun 2014. Saya menjadi guru di SMP Negeri 2 Jelbuk sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Pastinya kalian belum lahir di dunia. Ini berikut pengalaman kerja. Selain menjadi guru, saya juga menerima amanah sebagai instruktur kabupaten tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian saya juga menjadi penguji UKIN PPG Daljab LPTK IAIN Jember mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Di masa pandemi yang mengharuskan semuanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya manfaatkan waktu luang saya selain bekerja dari rumah
Untuk mengikuti kelas menulis, alhamdulillah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang sudah 4 buku antologi yang sudah saya tulis. Anak-anakku semuanya, saatnya kita merefresh otak berdasarkan PP nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dengan salam PPK dan tepuk PPK. Salam PPK ini ada salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Jadi salam kita dihimbau untuk saling mendoakan supaya kita selalu diberi Allah keselamatan satu dengan yang lainnya. Kemudian makanya ketika kita masuk sekolah, bertemu Bapak Ibu guru, bertemu dengan kawan, biasakan mengucap salam. Yang kedua, anak-anak harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu berbagai macam, ada emosional, ya, kemudian kecerdasan IQ, kemudian emosional. Jadi itu dipadukan akan menjadi generasi yang luar biasa. Lalu yang ketiga, memiliki karakter yang baik. Cerdas saja tidak cukup, anak-anak harus memiliki karakter yang baik. Karakter saja juga tidak cukup, jadi semua ini saling keterkaitan. Dan memiliki jiwa yang menyenangkan, belajar dengan senang dan juga senang belajar. Belajar dengan senang, kalian belajarnya dengan senang, tidak ditekan, sehingga kalian bisa senang belajar. Kemudian kalau sudah terlampaui semuanya, kalian akan menjadi generasi yang luar biasa dan pastinya generasi yang hebat. Anak-anakku semuanya, sekarang ada refresh otak tepuk PPK. Apa saja itu? Tepuk PPK religius. Nah, religius ini adalah agamis. Anak-anak, rukun Islam yang pertama, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Cocok kan? Jadi kita harus selalu berdoa setiap mengawali aktivitas. Nah, yang kedua, memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, NKRI harga mati. Yang ketiga, mandiri. Kalian harus jadi anak yang mandiri, tidak tergantung, tidak selalu menggantungkan orang lain, ya. Kecuali ketika ada permasalahan, ada pelajaran yang belum dimengerti, silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru atau orang tua atau siapa saja yang kalian anggap mengerti. Walaupun belajar dari rumah, jika ada kendala kalian jangan enggan bertanya. Bisa kalian WA secara pribadi kepada Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran atau kepada Bapak Ibu wali kelas, itu adalah ibu bapak kalian di kelas. Yang keempat adalah gotong royong. Anak-anak diajarkan untuk selalu bekerja sama dengan temannya, misalnya berdiskusi tentang apa saja. Kalau gotong royong itu terasa ringan. Kalau kita coba angkat kursi sendiri berat tidak? Kan berat. Kalau kita ngangkatnya bareng-bareng akan terasa ringan. Itulah gotong royong. Yang kelima adalah integritas. Kalian harus memiliki komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi, ya, supaya kalian akan menjadi anak yang hebat, ya, anak yang luar biasa. Itulah anak-anak semuanya. Kalian sudah tahu enggak apa itu PPK? PPK adalah singkatan dari penguatan pendidikan karakter. Mengapa karakter itu diperkuat? Kenapa karakter dididikkan, diajarkan? Nah, ini solusinya. Penguatan pendidikan karakter hadir untuk menyiapkan generasi emas 2045 yang memiliki kecakapan abad 21. Nah, kecakapan abad 21 itu apa saja? Komunikatif, jadi kalian itu berani berbicara di depan umum. Kritis, kalian kritis, boleh mengkritisi Bapak Ibu guru. Jika kalian memiliki ide yang idenya itu lebih hebat, silakan disampaikan jika tidak sesuai. Nah, jadi komunikatif, kritis, kolaboratif, ya biasa bekerja sama. Kritis, kolaboratif, kemudian kreatif. Nah, diharapkan anak-anak ini tidak ada batasan untuk berkreativitas
silahkan anak-anak memiliki ide apa saja, gagasan apa saja, silahkan dikembangkan, diactionkan, dilaksanakan. Nah, itu kecakapan abad 21. Dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia. Kalian memiliki 4 kecakapan tadi, tapi jika tidak ada karakter ada di dalamnya, maka akan menjadi generasi yang rusak, tidak hebat. Untuk itu, ruhnya kecakapan abad 21 itu adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter itu berdampingan dengan intelektualitas. PPK berperan dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Itulah harapannya. Anak-anak sekalian, yuk diperagakan di rumah bagaimana salam PPK dan tepuk PPK. Ini ada kendala teknis sehingga videonya tidak bisa diputar. Nanti kalian praktekkan sendiri aja di rumah dengan putar terus YouTube-nya, boleh nggak terhapus. Bagaimana bunyinya salam PPK? Salam PPK. Salam, ketika salam itu tangannya ini ditaruh seperti posisi orang hormat. Salam PPK, salam. Kemudian cerdas, kedua ibu jarinya, jari telunjuknya ditaruh di pelipis. Kemudian berkarakter ini kedua tangannya dipelukkan ke dada. Kemudian menyenangkan, ditaruh di pipi, jari telunjuknya ditaruh di kedua pipinya sambil tersenyum, menyenangkan. Kemudian luar biasa, tangannya dibentangkan, hebat. Ibu jari yang jempol ini keduanya ditunjukkan di depan. Yuk kita praktek bersama-sama. Salam PPK, salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, yang tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, religius itu tangannya seperti orang berdoa, tengada di depan gini ya, religius. Kemudian nasionalis seperti orang hormat. Kemudian religius, nasionalis, mandiri ini tangannya dikepalkan. Kemudian gotong royong, satunya dilipatkan, satunya dikepalkan. Lalu integritas, kedua tangannya jadi satu dikepalkan jadi satu, integritas. Apa maknanya? Tadi sudah saya jelaskan ya di depan ya. Coba kita praktekkan bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan ya dimana. Anak-anakku semuanya, di sini kalian biar tahu detail, tahu jelas apa itu definisi PPK. Tadi singkatannya penguatan pendidikan karakter sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Nah, awal mulanya ini adalah filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah pendiri Bapak Pendidikan di Indonesia. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, awal mula pendidikan karakter itu didasarkan dari olah rasa atau estetis. Individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Kemudian ada olah pikir, literasi. Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, jadi belajar seumur hidup. Ada olah rasa berkaitan dengan seni, olah pikir, semangat belajar yang tinggi, belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Lalu olah hati, etika, ya, memiliki iman dan takwa yang kuat. Yang keempat adalah olahraga kinestetik, ya, berpartisipasi aktif sebagai warga negara Indonesia yang sehat. Anak-anakku semuanya, gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga, dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Nah,
Jadi keempat olah ini yang digagas Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pondasi terbentuknya pendidikan karakter dipadukan, diharmonisasi. Dan itu tentunya ada pihak yang terkait. Tadi kan kerjasama yang kuat antara lembaga pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi pendidikan karakter itu tidak hanya dibentuk oleh sekolah saja, nggak bisa. Ketiganya ini harus berkesinambungan, bekerja sama yang kompak. Di sekolah diajarkan misalkan sholat, tapi di rumah orang tuanya juga nggak bisa terbentuk, masyarakatnya juga nggak mendukung, nggak bisa. Jadi ketiganya harus saling mendukung. Anak-anakku semuanya, maksud dan tujuan PPK. Yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045. Sebagai kreator, pencipta ide, pencipta gagasan, inovator, terobosan-terobosan baru dengan jiwa Pancasila. Nah, diharapkan kalian nanti ketika sudah lulus sekolah atau bahkan proses pendidikan, punya ide-ide emas, silakan diwujudkan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama, tadi kan saya katakan ruh, dalam penyelenggaraan pendidikan. Pandai saja tidak cukup, ya, jadi pandai dan berkarakter. Kenapa? Kalau pandai saja tidak cukup, nilainya misalkan rapotnya bagus 100 semua, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia, kira-kira bagus apa tidak? Tidak seimbang. Untuk itu keduanya harus seimbang. Yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Jadi semuanya harus terlibat untuk mewujudkan. Anak-anakku semuanya, bagaimana implementasi PPK? PPK dilaksanakan, ya, jadi penguatan pendidikan karakter itu dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nah, ini anak-anakku semuanya, dimensi pengolahan karakter. Tadi kan sudah saya sampaikan di depan bahwa yang menjadi dasar, pondasi dasar itu adalah gagasan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa nilai-nilai karakter itu berawal dari olah hati atau etika, olah pikir literasi, olah karsa estetika, olahraga kinestetik. Kemudian berkembang menjadi beberapa karakter ini, ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa karakter itu kemudian dikristalisasi menjadi 5 karakter nilai utama. Apa saja itu? Religius, nasionalis, mandiri, ya, gotong royong, integritas. Tadi itu loh yang tepuk PPK yang di depan sudah saya sampaikan. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu merupakan nilai utama dari beberapa karakter yang sudah ada. Anak-anakku semuanya,
Penguatan pendidikan karakter merupakan poros pendidikan. Merupakan poros pendidikan. Pendidikan karakter tidak akan pernah terwujud jika ketiga aspek ini tidak bisa kompak, sama-sama melakukan hal yang sama. Apa ketiga aspek itu? Budaya sekolah, kelas, dan masyarakat. Nih, tolong diperhatikan. Kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan karakter di negara kita. Bagaimana pengembangan dari religius, yaitu beriman, bertakwa, toleransi, cinta lingkungan, dan sebagainya. Wujudnya seperti apa? Perayaan hari keagamaan, anti kekerasan, kegiatan kerohanian, khazanah keagamaan, itu berarti karakter religius. Lalu nasionalis, cinta tanah air, bela negara, kemudian anak-anak mengikuti lomba dalam rangka membawa baik sekolah, itu masuk nasionalis. Kemudian mandiri, gerakan literasi, ya ini belajar di rumah, ini kalian tanpa pantauan Bapak Ibu guru. Kalian ini adalah tantangannya dituntut menjadi anak yang mandiri, tanpa pengawasan guru kalian tetap belajar. Nah, akan jadi anak hebat. Kemudian gotong royong, silahkan kalian bekerja sama, diskusi di grup WA, boleh, namanya gotong royong, diskusi, bekerja sama, integritas. Yang kelima, memiliki komitmen yang tinggi. Nah, semuanya ini akan diwujudkan melalui apa? Di mana? Di kelas, menjadi budaya sekolah, dan di masyarakat. Masyarakat ini ada di keluarga, di masyarakat luas. Semuanya harus saling terkait. Jadi, gerakan penguatan pendidikan karakter ini sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan. Tadi sudah saya katakan bahwa sepandai apapun tapi tidak memiliki karakter yang baik akan menjadi percuma, akan menjadi berantakan. Makanya ruhnya ini adalah pendidikan. Nah, ini adalah contoh-contoh praktek baik PPK. Coba diamati, ini ada kegiatan hadrah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad di SMP Negeri 2 Jilbuk. Ini kakak kelas kalian, nanti kalau kondisi sudah normal, anak-anak bisa berlatih hadrah, bersolawat ya, berhadrah. Lalu ini yang perempuan sosiodrama, gemar belajar Al-Quran. Berikutnya ini ada, ini kakak kelas kalian, kebetulan sekarang ada di kelas 9, pernah menjuarai pentas PAIS juara 2 kabupaten. Ini dia bisa ceramah di depan teman-temannya, luar biasa kan? Nah, giliran kalian nanti menyusul adik-adik kelasnya di kelas 7. Nah, bagaimana penerapan pendidikan karakter di kelas? Ketika kelas dibersihkan, bangku semuanya rapi dinaikkan supaya maksimal kelasnya bersih. Biasanya ini dilakukan setelah pembelajaran, langsung bangkunya di atas dinaikkan biar besok yang piket ringan. Ya. Lalu, nah ini sekolah kita juga mengadakan kegiatan baksos, peduli kepada masyarakat sekitar dengan penyaluran zakat fitrah. Ya, boleh, nanti akan kita laksanakan jika kondisi memungkinkan. Nah, ini sekolah mengundang wali murid sebagai ajang komunikasi dengan wali murid, bagaimana perkembangan anak-anaknya. Lalu ini anak-anak saling bekerja sama, gotong royong mendapatkan tugas ini. Mendapatkan tugas dari Bu Zuro, ini apa? Kiamat Suhro, dia bikin gempa, animasi gempa, jadi peragaan gempa. Luar biasa sekali. Nah, ini kegiatan karnaval. Yang pengen cantik-cantik dan cantik, nanti jika ada karnaval bisa kalian ikuti tampil seperti ini, seperti kakak kelas kalian. Nah, ini mendapatkan pembinaan dan sosialisasi program dari kepala sekolah nih, bukan jadi satu lah. Ini ada lomba pramuka kema, pembinanya ini ada Kak Yulia Wulandari, ada Kak Rizky, saya waktu itu jadi pengunjung ya, pramuka, gugus pramuka SMP 2 Jilbuk. Di sini Bu Zuro habis ngelatih gerak jalan. Jadi mau ada lomba gerak jalan, berlatih di jalan raya. Lalu
Ini kegiatan lepas pisah kakak kelas kalian, cantik-cantik ya, cakep-cakep ya, pakaian adat, berkebaya. Ini perpisahan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi corona. Nah, ini menyanyikan lagu, kemudian ada yang berpuisi, ada yang baca Quran, ini terjemah, perenungan. Nah, ini hadra, tim hadra SMPN 2 Jelbuk dalam kegiatan lepas pisah. Ini kegiatan jalan sehat tuh ya, tampak selfie ibu kesiswaan kita dan Pak Yusman. Belakangnya itu ada Bapak Ibu guru, itu kelihatan semua wajah-wajahnya. Ada Pak Soleh, Pak Hafid, saya, Pak Amardi, Bu Eni, Bu Ika, dan sebagainya. Itu ada kakak kelas dan lagi JJS. Kemudian ini kerja kelompok, ada tugas dari gurunya, kerja kelompok. Nah, ini belajar baca Al-Quran pada waktu pondok Ramadan, tadarus. Ya, ini ada yang praktek sholat Jumat. Nah, kelas ini. Kita jadi